Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi bareng aku Tiara Ruslan, mahasiswa Fakultas Pertanian BP 18. Baiklah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa coba? Tentang ragam penelitian atau macam-macam penelitian. Di video kali ini kita bakal ngebahas jenis-jenis penelitian. Di slide yang bakalan nanti aku taruh di video ini juga, jenis-jenis penelitian itu terdiri dari 7 macam. Yang pertama, kita bakalan ngebahas tentang penelitian ditinjau dari segi tujuannya. Penelitian ditinjau dari segi tujuan ini juga terbagi menjadi 3 macam penelitian. Yang pertama ada penelitian eksplorasi, terus yang kedua ada penelitian deskriptif, yang ketiga ada penelitian analitis atau eksplanasi. Penelitian eksplorasi yaitu penelitian di mana kita di sini bakal mengenali topik-topik baru. Kemudian tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu sendiri. Terus ada lagi penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial, meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci. Jadi seseorang mungkin akan tertarik dengan keadaan atau mungkin akan mengadakan penelitian yang lebih terperinci tentang informasi yang telah dia dapat. Terus ada lagi yang ketiga yaitu penelitian analitis atau penelitian eksplanasi. Penelitian analitis atau eksplanasi ini adalah penelitian yang menjelaskan mengapa sesuatu hal itu terjadi. Kemudian penelitian ini mencakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Jadi di penelitian ini orang-orang bakal ngebahas apa sih sebab dan akibat dari dilaksanakannya penelitian ini. Terus yang ketiga ada analisis. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk di penelitian ini orang-orang bakalan ngebikin sebuah hipotesa terlebih dahulu, kemudian bakalan dibahas di penelitiannya. Baiklah, selanjutnya ada ragam penelitian yang ditinjau dari segi manfaatnya. Itu terbagi atas 2, ada penelitian murni dan juga penelitian terapan. Penelitian murni ini biasa disebut dengan basic research. Yang pertama aku bakal ngebahas dulu apa itu penelitian dasar atau basic research. Basic research adalah penelitian yang amat mendasar, kemudian mendukung atau mengkaji teori dan menjelaskan bagaimana dunia sosial. Kemudian penelitian ini mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian terapan ini mencoba menyelesaikan permasalahan dan di mana teori bukanlah titik utama untuk dipelajari. Analisis dapat berdasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi, penelitian dasar atau basic research ini dengan penelitian terapan adalah 2 macam penelitian yang sangat bertolak belakang. Di sini aku bakal ngebahas juga dari slide yang telah diberikan oleh Pak Ciko, penelitian dasar dan basic. Penelitian dasar dan penelitian terapan ini apa aja sih bedanya gitu. Yang pertama itu ada penelitian murni. Penelitian murni yang pertama perbedaannya dengan penelitian terapan. Penelitian murni ini untuk kepuasan peneliti, sedangkan penelitian terapan ini dilakukan untuk sponsor semata. Terus perbedaan yang kedua, permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih oleh peneliti itu sendiri. Jadi di penelitian dasar atau basic research, setiap penelitinya itu bebas mau nentuin apa aja penelitian yang bakal mereka laksanain gitu. Jadi nggak tergantung sama sponsornya mereka. Terus kalau di penelitian terapan udah pasti permasalahannya bakalan ditentuin oleh sponsor, karena ini tuh kayak semacam penelitian pesanan gitu, gengs. Jadi permasalahan dari penelitian terapan itu udah pasti di booking atau diminta oleh si sponsornya ini. Terus perbedaan yang ketiga, berdasarkan norma absolut. Untuk penelitian murni itu dia bakalan berdasarkan norma absolut, sedangkan pada penelitian terapan sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian itu sendiri. Jadi si penelitian terapan ini
mereka bakalan ngelaksanain penelitian yang bermanfaat bagi si sponsornya gitu. Jadi mereka lebih terfokus kepada permintaan si sponsornya gitu. Ya seperti itu. Lah terus perbedaan berikutnya, perbedaan yang keempat, penelitian dasar atau basic research. Fokus penelitiannya ditentukan oleh peneliti. Tadi kan kita udah bahas juga tuh tentang fokus-fokusnya. Si basic research ini fokusnya itu ditentuin oleh si penelitinya sendiri, jadi mereka nggak dikendaliin oleh sponsor-sponsor gitu. Sedangkan si penelitian terapan fokus pada kemampuannya itu untuk menggeneralisir hasil dari penelitian. Jadi si peneliti di sini tugasnya hanya terfokus untuk menggeneralisir hasil dari penelitian. Terus perbedaan yang berikutnya, pada penelitian dasar atau basic research, tujuan utama mereka yaitu untuk menyumbang teori dasar. Sedangkan penelitian terapan, tujuan utamanya adalah tujuan praktis. Tujuan yang kayak penelitian itu bisa digunain berikutnya sama si sponsor. Terus selanjutnya ada perbedaannya, keberhasilan dari penelitian dasar atau si basic research ini ditentuin dari ketika mereka dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas penelitian. Jadi berhasil atau enggaknya penelitian basic research ini ditentuin dari seberapa banyak orang yang mengakui hasil dari penelitian ini. Sedangkan si penelitian terapan, keberhasilannya dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Jadi kayak kalau misalkan mereka bikin penelitian, kalau misalkan pun itu berhasil tapi nggak sesuai nih sama apa yang diminta sama sponsornya, ya gagal juga. Itu penelitian terapan. Karena penelitian terapan itu tuh nantinya bakal dipakai oleh sponsor yang ngesponsorin si penelitian ini. Udah itu aja buat penelitian ditinjau dari manfaat. Terus ragam penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang ditinjau dari rentang waktu. Ini tuh terdiri dari 3. Yang pertama cross-sectional research, yang kedua longitudinal research, dan yang ketiga ada case study. Kita bakal bahas yang pertama dulu, yaitu cross-sectional research. Di sini cross-sectional research ini membahas tentang penelitian terhadap sebagian dari gejala populasi pada satu waktu tertentu. Biasanya mudah, murah, tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Itu cuman kayak yang penelitian dalam jangka waktu pendek gitu dan hanya dilaksanakan pada lokasi yang sempit gitu loh. Terus yang kedua, longitudinal research. Di longitudinal research ini penelitian artinya penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Itu bedanya dia sama si cross-sectional research. Si cross-sectional research itu hanya dilaksanakan dalam satu kali, sedangkan longitudinal research dilaksanakan pada waktu yang lebih dari satu kali. Kemudian bedanya sama cross-sectional research, si longitudinal research ini dia lebih rumit, lebih mahal juga, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada satu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Di longitudinal research terbagi dari 3 juga. Yang pertama panel study, artinya yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua ada time series, pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Terus yang ketiga ada cohort study, artinya yaitu pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Yang berikutnya ada case study. Kita lanjut penelitian yang ditinjau dari rentang waktu. Case study ini penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas, dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Kalau untuk perbedaan dari dua jenis penelitian yang sebelumnya, si case study ini data yang dikumpulkan dia lebih terperinci dan juga sangat variatif. Jadi sangat berbeda dengan cross-sectional research dan longitudinal research. Terus ini yang keempat, ragam penelitiannya yaitu penelitian yang ditinjau dari teknik pengumpulan data.
Yang pertama, experimental research, di mana subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberikan perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Jadi si experimental research ini mereka cuma ngasih salah satu dari sampel aja buat tahu ngebedain ini nih apa sih reaksinya apabila diberikan perlakuan yang berbeda. Terus ada yang kedua, survei. Survei ini peneliti mengajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam, kemudian data terkumpul. Setelah data terkumpul, data-data ini akan dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Setelah diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Jadi di sini mereka nanti bakal nyimpulin hasil dari kuesioner yang mereka bikin itu. Terus biasanya pada penelitian berdasarkan survei ini mereka menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga data dari sampel digeneralisir untuk menjadi populasi. Jadi gitu. Terus penelitian ditinjau dari pengumpulan data ini ada yang ketiga, content analysis. Caranya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis seperti gambar, film, teks, dan lirik lagu. Kemudian peneliti sebelumnya mengidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, baik itu dari buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya, kemudian ditampilkan sebagai hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Terus yang keempat ada existing statistik. Peneliti menggunakan data statistik yang ada dan disusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Yang kelima ada file research. Cara penelitiannya yaitu penelitian tidak dimulai dari perumusan masalah, tetapi dimulai dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Kemudian peneliti mengamati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Terus peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Terus yang keenam, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data yaitu historical comparative research, di mana peneliti mengumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya, si peneliti menggabungkan teknik pengamatan wawancara, dokumen, dan statistik. Jadi, bedanya si historical comparative research sama tadi kan kita juga di content analysis, di content analysis kita juga menggunakan di survei. Di survei kita juga di situ peneliti menggunakan kuesioner sama kayak si historical comparative research, cuman bedanya si historical comparative research ini mereka akan menggabungkan semuanya mulai dari teknik pengamatannya, wawancara, dan dokumen statistik. Mungkin itu bedanya historical comparative research sama si survei yang tadi. Udah, itu buat penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang kelima, berdasarkan bidang yang diteliti. Berdasarkan bidang yang diteliti itu terbagi atas 2. Yang pertama ada penelitian sosial dan ada penelitian eksakta. Langsung aja, penelitian sosial atau penelitian sosial ialah penelitian secara khusus yang meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Biasanya mungkin ini penelitiannya yang di luar eksakta atau sains. Jadi mereka ini kumpulan kayak sosial gitu guys. Jadi lebih ke mahasiswa hukum, ekonomi, atau pendidikan yang bakalan ngegunain penelitian sosial ini. Terus untuk penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus di mana mereka meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Terus berikutnya penelitian berdasarkan tempat penelitiannya. Yang pertama yaitu ada penelitian lapangan atau field research.
Field research yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Jadi di penelitian lapangan ini mereka langsung terjun ke lapangan buat ngumpulin data-data yang mereka perluin. Terus yang kedua ada penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Jadi di sini mereka bakal ngolah data berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka baca seperti literatur, buku catatan atau jurnal-jurnal yang ada. Mereka hanya menggunakan kepustakaan gitu berdasarkan tulisan-tulisan yang udah mereka baca. Terus ada penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Jadi untuk melaksanakan penelitian ini mereka melaksanakan eksperimen terlebih dahulu atau melakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, barulah mereka mengumpulkan data-data yang didapatkan dari hasil percobaan itu sendiri. Yang ketujuh ada berdasarkan spesialisasi atau bidang ilmu. Yang pertama ada penelitian bisnis, ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, pemasaran, dan lain-lain. Di penelitian bisnis ini mereka melaksanakan penelitian hanya di bidang bisnis, lebih ke ekonomi sepertinya, akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Yang kedua, penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Yang ketiga ada penelitian hukum. Penelitian hukum ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Ini mungkin dipakai buat mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Terus penelitian pertanian. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Ini bakalan kita pakai dan mungkin di pertemuan berikutnya kita bakalan ngebahas lebih jauh tentang penelitian di bidang pertanian ini. Terus yang terakhir ada penelitian di bidang ekonomi, ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan ekonomi pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Terima kasih udah perhatiin dan dengerin dari awal. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.